Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayanti Dwi Puja. Saya berasal dari Universitas Singapura Bangsa Kerawang, Fakultas Ilmu Komputer dan Prodi Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai representasi data. Representasi data dalam ilmu komputer mengacu pada metode yang digunakan untuk mengekspresikan informasi dalam sistem komputer. Begitulah cara komputer menafsirkan dan berfungsi dengan berbagai jenis informasi, mulai dari teks dan angka hingga gambar, audio, dan lainnya. Definisi dari representasi data tersendiri yaitu data adalah suatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Representasi data adalah lambang untuk memberi tanda bilangan biner yang telah diperjanjikan, yakni 0 untuk bilangan positif atau plus dan 1 untuk bilangan negatif atau minus. Ada bilangan bit, jika susunannya dilengkapi dengan bit tanda maka diperlukan register dengan panjangnya 1 bit. Dalam hal ini, n bit digunakan untuk menyimpan bilangan biner itu sendiri dan 1 bit untuk tandanya. Ada representasi bilangan biner yang dilengkapi dengan tanda bilangan, bit tanda ditempatkan pada posisi paling kiri. Sistem bilangan. Sistem bilangan adalah sekumpulan simbol yang digunakan untuk mempresentasikan nilai yang diturunkan dari basis atau radix yang sama. Sistem bilangan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama ada sistem bilangan desimal, yang kedua ada sistem bilangan biner, yang ketiga sistem bilangan oktal, yang keempat sistem bilangan heksadesimal. Representasi data sistem bilangan pada biner. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol, yaitu 0 dan 1 pangkat 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari sebuah sistem bilangan berbasis digital. Dari sistem bilangan biner, kita dapat mengkonversinya ke sistem bilangan oktal maupun heksadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah bit atau binary digit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 byte atau bita. Dalam istilah komputer, 1 byte sama dengan 8 bit. Kode-kode rancang bangun komputer seperti ASCII, American Standard Code for Information Interchange menggunakan sistem pengkodean 1 byte. Berikut adalah contoh dari sistem bilangan biner ke desimal. 1100010 dikali 2 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 32 ditambah 16 ditambah 0 ditambah 0 dan ditambah 2 dan juga ditambah 0 sama dengan 50 kali 1. Jadi hasil konversi bilangan biner dari 11010 dikali 2 ke bilangan desimal adalah 50 × 10. Yang kedua, ada sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang berbasis. Bilangan desimal adalah sistem bilangan yang berbasis 10 atau basis 10. Ini berarti sistem ini menggunakan 10 digit dasar, yaitu dimulai dari 0 sampai 9. Untuk mempresentasikan angka, setiap angka dalam bilangan desimal memiliki nilai yang ditentukan oleh posisi digit tersebut dalam bilangan. Notasi posisi dalam bilangan desimal mengacu pada penempatan angka dalam suatu bilangan. Digit paling kanan
dari suatu bilangan desimal mewakili satuan, yang selanjutnya diikuti oleh puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Dengan notasi posisi ini, kita dapat merepresentasikan besaran yang sangat besar atau sangat kecil dengan sangat mudah. Misalnya, dipertimbangkan bilangan desimal 123.45. Digit 5 adalah angka satuan. Digit berikutnya 4 adalah angka per 10, 0,1. Digit selanjutnya yaitu 3 adalah angka puluhan 10. Digit setelahnya yaitu 2 adalah angka ratusan. Digit paling kiri 1 adalah angka ribuan. Dengan notasi posisi ini, kita dengan mudah dapat memahami bahwa bilangan 123,45 terdiri dari 100 unit, 20, 300, 4 per 10, dan 5 satuan. Notasi posisi dalam bilangan desimal memungkinkan kita untuk dengan jelas memahami nilai setiap digit dalam suatu bilangan berdasarkan posisi digit tersebut. Berikut contoh bilangan desimal menjadi oktal. Konversikan bilangan desimal 78 ke bilangan oktal. Baik, untuk penyelesaiannya yaitu langkah ke-1. 78 dibagi 8 sama dengan 9, sisa 6. Langkah kedua, sisa langkah 1 adalah 6, sehingga bilangan oktal adalah 6. Sisa pembagiannya pertama menjadi angka terakhir. Angka ketiga, 9 dibagi 8 atau 9 per 8 sama dengan 1 sisa 1. Langkah keempat, 1 per 8 sama dengan 0, tidak bisa dibagi, sehingga sisa 1. Jadi, bilangan desimal 78 dari bilangan oktal adalah 116. Selanjutnya, ada sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal yang basisnya 8 disebut dengan sistem bilangan oktal, menggunakan angka dari 0 sampai 7. Contoh, untuk memahami konsepnya, seperti yang dikatakan, bilangan apapun dengan basis 8 adalah bilangan oktal, seperti 24, 19, 55, dan seterusnya. Seperti bilangan oktal yang direpresentasikan dengan basis 8, kemudian demikian pula bilangan biner direpresentasikan dengan basis 2, bilangan desimal dengan basis 10, dan bilangan heksadesimal direpresentasikan dengan basis 16. Berikut merupakan tabel bilangan oktal. Bisa dilihat di sebelah kiri ada nilai digital oktal yang setara dengan bilangan biner, dan di bawahnya terdapat catatan atau notes. Sistem bilangan oktal mendukung angka dari 0 hingga 7. Di luar 7 seperti 8 dan 9 bukanlah bilangan oktal. Misal 19 bukan bilangan oktal, dan seterusnya. Contoh bilangan oktal menjadi desimal. Misalnya 215 adalah bilangan oktal, maka bentuk desimalnya adalah 215 sama dengan 2 kali 8 pangkat 2 ditambah 1 kali 8 pangkat 1 ditambah 5 kali 8 pangkat 0 sama dengan 2 kali 64 ditambah 1 kali 8 ditambah 5 kali 1 sama dengan 128 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 141 per 5 per 10. 141. Bilangan heksadesimal. Sistem bilangan heksadesimal adalah salah satu jenis sistem bilangan yang memiliki nilai dasar sama dengan 16. Kadang-kadang juga diucapkan sebagai hex. Angka heksadesimal hanya diwakili oleh 16 simbol. Simbol atau nilai tersebut adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Setelah setiap digit mewakili nilai desimal. Misalnya, B sama dengan basis 10,
13. Sistem bilangan heksadesimal dapat diubah ke sistem bilangan lain, seperti sistem bilangan biner basis 2, bilangan oktal basis 8, dan sistem bilangan desimal basis 10. Konsep sistem bilangan dijelaskan setiap luas dalam silabus kelas 9. Berikut adalah tabel bilangan dari heksadesimal. Untuk yang di samping kiri ada angka desimal yang dilanjut oleh nomor biner 4 bit, angka heksadesimal. Dan yang di sebelah kiri juga melanjutkan dari yang di sebelah kanan melanjutkan yang di sebelah kiri. Contoh bilangan heksadesimal. Apa itu LC6 heksadesimal? Penyelesaiannya yaitu angka pertama posisi 5 adalah 16 dikali 16. Jadi artinya 5 dikali 16 dikali 16. Angka kedua huruf C itu 12 berada pada posisi 16. Jadi artinya 12 dikali 16. Angka ketiga, angka 6 pada posisi 1 sehingga berarti 6. Jadi jawabannya 5C6 sama dengan 5 kali 16 kali 16 tambah 12 kali 16 tambah 6 sama dengan 1478 dalam desimal. Selanjutnya ada bilangan ASCII. Bilangan ASCII merupakan sebuah standar internasional dalam kode huruf dan bilangan seperti hex dan Unicode. Namun ASCII memiliki sifat yang lebih universal. Contohnya 124 adalah untuk karakter I. Karakter ini selalu digunakan oleh komputer dan alat komunikasi lain untuk menunjukkan teks. Pada dasarnya mewakili karakter-karakter angka maupun huruf di dalam komputer, misalnya karakter 1, 2, 3, A, B, C, dan sebagainya. Kode ASCII sebenarnya memiliki komposisi bilangan biner sebanyak 8 bit, dimulai dari 000000 hingga 111111. Total kombinasi yang dihasilkan sebanyak 256 dimulai dari kode 0 hingga 255 dalam sistem bilangan desimal. Pada umumnya, kode-kode ASCII ini mempresentasikan kode-kode untuk yang pertama, angka yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, huruf A sampai Z, simbol dari dan, kutip, persen, dolar, dan F. Tombol enter, escape, backspace, tab, shift, control. Selanjutnya ada karakter grafis. Kode ASCII standar nomor 128 sampai dengan 255. Yang terakhir ada kode komunikasi APX, STX, ENC, ACK. Selanjutnya ada jenis-jenis bilangan pada ASCII. Yang pertama, kode standar ASCII. Yang pertama adalah kode standar yang fungsinya adalah untuk mempresentasikan angka, huruf, dan simbol standar, kemudian juga enter, space, backspace, dan space. Selain itu juga ada karakter-karakter yang tidak terdapat pada keyboard. Misalnya, seperti mengaktifkan dengan menekan tombol kombinasi Alt dan angka yang dimaksud, contohnya Alt adalah dan angka 127 yang menghasilkan karakter grafis. Yang kedua ada kode extended ASCII. Yang kedua ada kode ASCII extended yang berfungsi sebagai perluasan dari kode ASCII yang ada. Hal ini disebabkan karena tidak semuanya dapat tertampung dalam kode ASCII standar. Contohnya, tombol F1 sampai F12. Contoh kode ASCII extended untuk F12 adalah 123. Itulah pengertian singkat mengenai bilangan ASCII dalam bidang komputer yang dapat Anda pelajari
dengan lebih lanjut di jurusan informatika. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.